merasa bahwa hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Sebab kenapa dia bilang begitu? Karena murid-muridnya akan meninggalkan dia dan dia seorang diri yang akan disiksa. Bakal dia akan dibawa di dalam makam-makam agama ini, orang-orang beragama semua Bapak Mama, yang akan berperkara kepada Yesus, padahal mereka tidak menemui kesalahan dia satupun. Bakal kita mau bilang Pontius Pilatus itu dia membela dia, tetapi karena sekian banyak orang di situ, maka dia tidak bisa dapat untuk bersuara. Maka Barabas atau orang penjahat itu yang dibebaskan, Yesus yang tidak bersalah ini yang dihukum mati. Terbalik Bapak Mama. Tetapi kita sudah tidak berduka lagi. Yesus bilang begini, duka cita mendahului sukacita, sebab dia ada dalam kerajaan surga. Dan kita semua panggil dia sebagai Raja. Amin. Amin. Kita semua panggilnya sebagai Raja. Hari ini kita hanya mengingatkan saja bahwa betul-betul kita punya Yesus mati bagi kita. Dia telah kasih dia pun diri kepada kita seorang diri. Dia kasih kita punya diri kepada kita. Dia pun diri kepada kita. Bakal dirinya dia kasih difitnah habis-habis. Bakal mati. Tadi dia merasa sedih. Karena apa? Murid-murid yang disayanginya tidak bersama dengan dia. Dia pergi sedikit dan menghadap batu dan dia berdoa. Dia kembali, mereka sedang tidur. Tidak ada yang duduk mampu berjaga-jaga dengan dia. Maka dia bilang begini, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku sejam saja? Dia hati sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saya percaya Yesus juga mau untuk dia masih makin lama di dunia, agar dia merangkul masih banyak orang-orang berdosa di luar sana. Tetapi dia harus mengikuti kehendak Bapaknya yang boleh jadi, bukan dia punya kehendak. Dia begitu berbelas kasih, dia begitu cinta kepada kita, sehingga dia menuruti kehendak daripada Bapa dia yang boleh jadi. Bahkan dia serahkan dia punya diri ke tangan orang-orang berdosa dan penganut-penganut agama bangsa Yahudi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Bapak Mama, anggur bercampur empedu pahit. Saya baca ini firman seperti dia omong. Dia cerita kembali. Saya sedih. Kita makan buah peria, barang yang pahit kita rasa pahit. Anggur yang mereka campurkan empedu sudah ditumbuk, sudah ditinjau dia punya muka. Bakal salib kurang lebih 100 kilo lebih yang dia pikul. Sudah begitu mereka mengambil anggur campur empedu, memaksa untuk dia minum. Dia menolak. Kita baca seperti dia berbicara kepada kita, dia cerita kembali kejadian yang dia alami. Dia membuka pikiran kita kembali bahwa dari dia kita ditebus. Dari dia kita ada sampai hari ini. Dari dia kita bebas berkarya, melakukan apa yang kita mau kita kerjakan. Tapi terkadang kita melupa tentang kebaikan dia yang dia derita di atas kayu salib. Sebagai manusia saya juga tidak rela untuk mengorbankan sendiri bagi jemaat. Saya jujur demikian. Tetapi dia Tuhan tidak pernah melakukan satupun kesalahan. Dia cinta kepada Bapak Mama. Dia cinta bagi kita semua, bakal dunia yang dijadikan ini dia cinta. Sebab kalau saya baca dari cerita ini dan dia berbicara kembali dan saya menghayati, waktu kalau dia tidak sengsara, tidak tahu dunia ini mau dijadikan apa lagi, tidak tahu. Tuhan Allah hukumin dunia seperti apa lagi. Kita berpulang kepada Nabi Nuh. Waktu itu dia sendiri bersama istri dan anak-anak menantunya yang takut Tuhan. Sebalik daripada itu, tidak ada orang yang mau berbicara dengan Tuhan Allah. Mereka pesta pora. Mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka mabuk-mabukan. Mereka ada di dalam penyembahan-penyembahan berhala, penyembahan-penyembahan bersebul. Tidak ada satupun yang mau berbicara dengan Tuhan Allah. Hanya Nabi Nuh saja yang berbicara dengan Tuhan Allah.
Maka Tuhan Allah berbicara dengan dia, buatlah batra sehasta panjang, sehasta lebarnya, dan sehasta tingginya. Dan engkau beserta anak-anakmu dan anak-anak mantumu masuk ke dalam batra itu, beserta binatang yang berpasang-pasang. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kalau waktu itu Nabi Nuh tidak melakukan yang baik di mata Tuhan, Bapak Mama juga tidak ada sampai dengan saat ini. Amin. Kita tidak ada, tapi dari mula kita ada. Bakal keturunannya itu ada sampai di mana-mana. Tetapi masih tetap sama. Penasihat ajaib daripada Nuh menceritakan tentang kebaikan Allah kepada setiap anak-anaknya. Bakal mereka sudah kawin, keluar kawin, masuk area, pergi di sebelah penyeberang laut, pergi di pulau ke pulau. Mereka sudah dengan watak mereka sendiri. Maka mereka sudah hidup jahat di hadapan Allah. Maka dari itulah Allah merasa sedih bahwa dunia ini, umat yang di dalamnya semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Untuk itu dia hadirkan Yesus Kristus, Sang Raja Damai Israel bagi kita. Saudara kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kelahiran Yesus Kristus saja dia sudah sengsara, bakal sampai mati. Berarti kita yang ikut Yesus Kristus juga harus sengsara dari awal sampai mati. Siapa yang bilang senang? Tidak. Kita harus mendapat tantangan. Kita harus mendapat bahasa. Jemaat mesti omong kita. Jemaat mesti menegur kita. Ikut Yesus Kristus, siap untuk ditegur. Amin. Waktu Allah menegur Yesus, engkau harus menebus umatmu ini. Maka dia melihat hal itu, dia berdoa. Sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, namun jangan dengan kehendak saya yang boleh jadi. Saya percaya dia berkata demikian, tetapi dari kehendak Bapa lah yang boleh jadi. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan dia disalibkan juga dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil mengelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Perkataan bahwa saya akan merobohkan bait suci dan mendirikan 3 hari, sebenarnya orang-orang Yahudi tidak mengerti apa maksud daripada Yesus Kristus. Yang dimaksud oleh Yesus Kristus, firman yang lain dia mencatat bahwa adalah diri dia, sebab dia akan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka itu yang disebut bait suci, dia yang akan mati, dia akan robohkan dan dia akan diremukkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Yang disampaikan itu, tetapi mereka punya pemahaman lain bahwa rumah gereja atau bait suci yang tempat di mana mereka beribadah itu yang Yesus maksudkan. Padahal maksud Yesus mereka tidak mengerti. Padahal diri Yesus sendirilah yang dia bilang sebagai bait suci, saya akan robohkan dan saya akan bangun dalam tempo 3 hari. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya jangan takut. Maka firman Tuhan bilang begini, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa mati adalah keuntungan? Tempat kita sudah ada, amin. Kita pun tempat sudah ada, kita beruntung. Maka Alkitab mencatat, jangan tawar hati juga di saat ajalmu telah dipanggil main menuju kematian. Jangan tawar hati. Yesus tidak menawar hati. Bakal dia doa yang terakhir, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita beda, sudah ada di napas terakhir, Bapak atau Mama bilang, tolong cari hamba Tuhan dulu. Kita minta berbelas kasih dengan Tuhanku, dia selamat. Karena masih khawatir, kita masih butuh untuk dia hidup. Jadi kalau kita berdoa, kalau memang Tuhan punya kehendak lain, bilang dia diselamatkan, ya dia diselamatkan. Kalau tidak, dia dipulihkan. Jadi firman Tuhan dia mengajarkan kepada kita bahwa mau menuju kematian, kita jangan tawar hati juga. Tapi kalau orang-orang muda, tentu saja kita tawar hati, dia masih muda kok, kenapa harus demikian? Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangun dalam tempo 3 hari, engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata,
Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri dia tidak dapat diselamatkan. Orang lain dia selamatkan apa? Dia berbelas kasih, dia mau melanjutkan visi misi daripada Allah. Sembuhkanlah orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Tetapi orang-orang tidak melihat itu. Mereka tidak melihat kebaikan itu. Malah dari setiap perbuatan baiknya, mereka pakai untuk menghujat dia. Saya percaya dia bisa mampu melakukan demikian. Tetapi dia punya hati besar, kasih kepada orang yang menghina dia juga. Bakal dia tergantung, darahnya tertumpah di atas bukit Kalvari. Olokan-olokan itu dia terima dan dia tabah, dan dia tidak pernah membalas satu kata pun. Sebab dia serahkan dia pun diri itu sepenuhnya kepada saudara dan saya. Dia serahkan sepenuhnya kepada orang-orang yang menganiaya dia, bakal meludahi dia, bakal meninju dia. Bakal murid-muridnya yang meninggalkan dia, mereka lari terbirit-birit. Tetapi pada akhirnya mereka kembali untuk melayani dan diberikan Roh Kudus pun. Dia berbelas kasih. Sebagai Yesus Kristus, tentu saja saya saudara dalam kerajaan surga, saya tidak akan melihat kembali satu murid-murid. Sebab mereka tidak sanggup berjaga-jaga. Waktu Yudas memimpin pasukan datang untuk menangkap Yesus Kristus, Simon Petrus angkat parang dan potong imam besar di kepala. Lalu Yesus sambung kembali. Terus habis Yesus itu ditangkap, mereka lari semua dan meninggalkan Yesus. Tapi di dalam bacaan, salah satu orang yang bukan murid Yesus Kristus mendapat keberuntungan daripada Yesus Kristus, karena dia mampu memikul salib. Ke-11 orang yang tadi mereka lari. Tetapi Alkitab mencerita dari hari ke hari mereka ada dalam perubahan itu, dan mereka menyesali perbuatan mereka, dan mereka meminta kepada Tuhan agar rohnya kembali kepada mereka. Dan Yesus buat sedemikian, maka dalam Kisah Rasul 3 ayat 4, Simon Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh waktu itu ada di dalam rumah ibadat yang bernama Gerbang Indah. Di situ orang itu lumpuh sudah bertahun-tahun, dia tidak bisa berjalan. Bakal orang harus mengangkut dia, dan setiap pagi harus duduk di depan Gerbang Indah, depan bait Allah itu, untuk meminta sedekah. Bapak mama saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Simon Petrus yang tadi menyangkal dan dia bangun lari, dia datang, dan Yohanes di situ dia melihat orang lumpuh itu, dia memanggil. Dan orang itu melihat Simon Petrus, dia punya harapan besar bahwa Simon Petrus mau kasih dia sesuatu, mungkin uang, mungkin makanan atau gandum, ataukah apa yang Simon Petrus punya, mungkin mau kasih pada dia, sebab dia seorang pengemis yang ada di tempat itu. Tetapi Simon Petrus bilang begini, harta dan benda tidak ada padaku, tapi demi Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangunlah dan berjalanlah. Saudara kekasih Tuhan, dia hanya bilang, demi Yesus Kristus orang Nazaret itu yang kau aniaya, bangunlah dan berjalanlah. Saudara kekasih Tuhan, sedemikian itu dan sekejap itu juga orang lumpuh yang tadi berjalan. Kita melihat imam-imam besar, Kayafas dan lain-lain pun tidak senang dengan Petrus lagi dan Yohanes. Mereka menangkap dia dan mereka membawa di dalam pengadilan. Tadi Simon Petrus dan Yohanes mengadakan mujizat pakai nama Yesus. Maka mereka mulai bersidang dengan kedua orang itu. Mereka bertanya, dengan nama apakah engkau menyembuhkan orang itu? Simon dan Yohanes berkata, Yesus orang Nazaret yang engkau aniaya itu. Tapi mereka masih tetap mempertahankan fakta, saudara. Padahal Yesus begitu sayang kepada mereka. Maka dari nama itulah Simon Petrus mengaku bahwa karena nama itu mereka kuat berdiri, bukan karena kami. Karena nama Yesus itu, maka sekarang dia adalah Raja segala raja, yang memimpin kerajaan surga di atas, bakal kerajaan dunia di bawah. Kita semua yang berbahagia, kita mendengar lagi cerita bahwa Yesus mati mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Kira-kira jam 3 bersuara Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengarkan itu, orang-orang mulai salah berpikir lagi. Dia memanggil Elia. Kita menunggu apakah Elia betul datang atau tidak. Mereka masih dalam tidak percaya.
Saudara Yesus sudah serahkan diri, saudara Yesus sudah dihukum, saudara Yesus sudah dianiaya habis-habis, bakal dipaku, dan panggilannya terakhir pun mereka masih belum percaya. Mereka bilang, mungkin dia panggil Elia. Kita tunggu apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia dari salib atau tidak. Perasaan tidak percaya itu masih ada dalam diri mereka. Mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Raja. Karena dari Raja itulah lambang penghinaan. Maka mereka merobek cabik-cabik jubahnya dan mereka bagi-bagikan. Sehingga mereka menyelipkan Yesus Kristus. Karena nama itu. Kenapa dia bangkit sebagai seorang Raja? Dia mendidik dengan mengajarkan dengan cakap. Bakal dia mengalahkan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Sebab mereka tidak jujur untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka pakai untuk menipu. Tetapi Yesus dengan keberanian, dengan penuh Roh Allah, mengajarkan tentang kebenaran yang baik itu. Tetapi kebenaran itu tidak dianggap. Saudara kekasih Tuhan, yang namanya kebenaran saudara pun akan mengalami hal demikian. Saudara melakukan 1000 kebaikan pun Tuhan, nanti satu kesalahan saudara tidak dianggap. Yesus hanya bilang, barang siapa yang memakan dagingku dan meminum darahku, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Dari bahasa itulah mereka memegang. Lu siapa jangan lu berbicara demikian. Orang ini menghujat Allah, maka mereka menangkap Yesus Kristus. Padahal jawaban Yesus itu benar. Sampai jam dan detik ini, saudara dan saya masih memakan daging tubuh Kristus dan darah Kristus. Amin. Sampai hari ini, yaitu yang disebutkan perjamuan. Saudara kekasih Tuhan, dari kata-kata itulah mereka menangkap dia dan mereka menganiaya dia, bakal disalibkan. Mujizat-mujizat yang tadi dia buat, mereka sudah tidak lakukan lagi. Sebab uang telah menutup mata daripada Yudas sehingga menjualkan dia. Saudara kekasih Tuhan, sekalipun kebenaran yang kita buat, mengikuti Yesus ikut.